Matur nuwun. Yang kita baca tadi adalah lanjutan dari apa yang sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, sekitar beberapa pekan yang lalu, ya 4 atau 5 pekan yang lalu. Dan di dalam 3 ayat ini dengan tegas dikatakan bahwa kita itu tidak boleh perang dengan harapan mendapatkan tebusan. Itu satu niat yang keliru. Ya. Perang kok yang diharapkan, yang dilihat adalah bahwa nanti sesudah perang kita dapat tebusan, dapat harta rampasan perang yang banyak. Itu bahkan diajarkan bahwa Nabi pun kalau punya rentek seperti itu, maka Allah akan menghancurkan. Jadi nggak boleh. Perang adalah ketika harus berperang, maka tujuannya adalah menegakkan kalimat Allah. Ketika orang lain memerangi kita, melindungi diri kita, dan sebagainya. Bahwa dalam perang itu kita menang dan mendapatkan harta rampasan perang atau ghanimah, maka sebagian dari ghanimah itu boleh kita makan dan itu halal bagi kita. Ya, jadi sekali lagi tujuan perang bukan untuk mendapatkan rampasan perang atau ghanimah, tetapi ketika kita mendapatkan itu sebagai konsekuensi karena kemenangan, maka itu adalah termasuk harta yang halal yang boleh kita makan, ya, harta yang halal dan baik. Dan di awal dulu sudah kita bahas juga tentang bagaimana yang namanya rampasan perang itu bisa bikin masalah yang luar biasa, ya. Di perang Uhud itu pasukan panah yang sebenarnya menjadi benteng strategis bagi pasukan Rasulullah, gara-gara rampasan perang yang ada di depan mata meninggalkan posnya dan akhirnya pasukan Rasulullah dihancurkan. Di dalam perang Hunain, ya, yang kemarin sudah kita bicarakan juga gitu. Sesudah rampasan perang terkumpul, hampir terjadi perpecahan dan fitnah antara kaum Muhajirin dan Ansor gara-gara pembagian rampasan perang. Kalau saja Rasulullah SAW tidak dengan tegas mengatasi masalah ini, ya, sehingga kemudian para sahabat diingatkan kembali bahwa saya perang bukan untuk mencari rampasan perang, gitu. Maka ketika Rasulullah, kalau kamu pengen rampasan perang, oke, semua bagi untuk kaum Ansor, tidak masalah. Insya Allah kaum Muhajirin akan ikhlas dan rela. Tetapi saya tidak akan kembali Madinah. Saya akan tinggal di Mekah, kampung halaman saya, tempat kelahiran saya. Mendengar itu sahabat Ansor udah langsung tanpa kompromi, tanpa rundingan mengatakan tidak. Bagi semuanya untuk kaum Muhajirin. Kami tidak mengharapkan apapun. Kami hanya minta satu saja. Rasulullah kembali ke Madinah. Itu jawaban yang luar biasa yang menggambarkan betapa para sahabat itu kalau sudah urusan kayak gitu, urusan kecintaan kepada Rasulullah dan sebagainya, nggak bisa diganti dengan apapun, ya, nggak bisa diganti dengan apa. Nah, di dalam 3 ayat ini dengan tegas dikatakan bahwa bahkan Nabi pun diperingatkan, kamu nggak boleh sebelum tegak kalimat Allah, kok kamu sudah mikirkan rampasan perang. Bahwa rampasan perang sebagai konsekuensi dari kemenangan, maka kamu boleh makan sebagian dari itu sebagai sesuatu yang halal dan thayyib. Saya kira itu, dan sekali lagi yang perlu kita cermati adalah yang namanya niat itu adalah sesuatu yang mutlak, ya, sesuatu yang mutlak. Di dalam peristiwa yang kemudian mengilhami dan menjadi landasan tentang pencatatan tahun baru untuk Islam, yaitu tahun Hijriah, itu adalah peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah, yaitu perpindahan dari Rasulullah dan para sahabat dari kota Mekah ke Madinah. Yang itu peristiwa yang tidak main-main itu, karena pengorbanannya bukan hanya
bukan hanya harta benda, bahkan nyawa. Ya, saya berkali-kali menceritakan bagaimana heroiknya para sahabat dalam berhijrah itu, sehingga wajar kalau kita itu kemudian membaca banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyebut hijrah itu sebagai sesuatu yang luar biasa, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ewa segitu, Rasulullah dalam kaitan hijrah ini mengingatkan para sahabat bahwa innamal a'malu binniyat, segala sesuatu amal itu tergantung niat. Bahkan hijrah dengan mengorbankan harta dan nyawa itu tergantung niat. Ya. Bagi mereka yang berhijrah demi Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasul, maka hijrahnya itu adalah untuk Allah dan Rasulnya, dan Allah akan berikan kemuliaan dan imbalan untuk itu. Tetapi barang siapa yang hijrahnya itu adalah karena wanita yang dicintainya, karena si doi yang berangkat ke Madinah, kemudian dia sebenarnya nggak pengen, tapi dia kok ke Madinah, maka dia berangkat gitu. Maka Rasulullah mengatakan, maka hijrahnya adalah untuk wanita itu. Dia akan dapatkan wanita itu tok. Tok. Allah tidak akan memberikan apapun berkaitan hijrahnya itu. Kemudian Rasulullah menutup peringatan beliau itu dengan kembali mengulang awal hadis ini bahwa innamal a'malu binniyat. Maka Pak Joko, Bu Joko sudah ditunggu. Baik, dan itu sekali lagi sekarang kita berlakukan untuk kita, ya, bahwa jangankan yang kita lakukan yang kadang-kadang mengorbankan cuma bensin 5 liter, 10 liter, ya, keringat aja nggak keluar, mobil kita pakai AC gitu. Merasa kita seolah-olah hebat banget gitu. Tergantung niat kita. Tergantung niat kita. Karena kalau niat kita keliru, ya kita nggak dapat apa-apa. Gitu. Tetapi kalau kita niat kita betul, maka gerakan sekecil apapun yang kita lakukan, insya Allah kita akan dicatat bahwa itu adalah perjuangan kita di jalan Allah. Saya kira itu yang ingin saya komentari dari 3 ayat yang kita baca ini, dan saya akan lanjutkan dengan kebetulan saja ini ayat tadi saya sebut-sebut berkaitan dengan hijrah dan sebagainya. Kita memperingati tahun baru hijrah. Ya. Sebenarnya ceritanya gimana sih itu tahun baru hijrah? Ya. Jadi konon dulu penanggalan hijriah, penanggalan berbasis bulan, ya. Jadi penanggalan berbasis peredaran bulan terhadap matahari itu sudah dikenal oleh masyarakat umum, termasuk masyarakat Arab. Jadi suro sapar mulut, bakdo mulut dalam bahasa Arab, ya, Muharram, Safar, ya, Rabiul Awal, Rabiul Ula, kemudian Rabiul Tsani, kemudian Jumadil Ula, Jumadil Tsani, dan seterusnya sampai Dzulhijjah itu sudah dikenal gitu. Tapi nggak ada tahunnya, nggak ada tahunnya. Jadi kalau nyebut kapan anak-anakmu lahir kapan gitu, oh anak saya itu lahir di awal Muharram pas Gunung Merapi meledos, Mbah Marijan sedo. Tahun berapa itu? Anakku gitu. Sehingga kalau ditanya umurnya berapa, jadi bingung gitu. Nah, makanya kemudian dengan berkembangnya waktu pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu dipikirkan gitu ketika bikin suratnya kok 5 Muharram. Tapi surat tahun ini dengan surat tahun kemarin dengan surat tahun yang akan datang kalau diarsip kan sama, nggak bisa dibedakan gitu.
Terus kemudian muncul ide, kalau gitu ya mestinya dikasih tahun gitu. Maka beberapa sahabat rapat, ya kalau gitu kita pakai tahun lah gitu. Nah enaknya apa? Ada yang usul, kelahiran Nabi saja. Ada yang menyanggah, Nabi aja nggak ngerti tentang kelahirannya, kok udah aneh-aneh. Jangan. Terus ada yang usul, gimana kalau tahun turunnya wahyu pertama, tahun kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kan peristiwa besar, ya juga deh, gitu, dan sebagainya. Tapi intinya kemudian disimpulkan bahwa hijrah adalah peristiwa yang paling pantas untuk dijadikan patokan penanggalan. Karena apa? Karena peristiwa hijrah itulah yang kemudian membalik sejarah dari umat Islam yang begitu tertekan, disakiti dan sebagainya, yang selama sekian tahun itu hanya tambah sekian orang itu, kemudian berbalik ketika di Madinah itu dalam waktu 1 tahun berkembang sangat besar gitu. Makanya kemudian disepakati, kalau gitu oke deh, tahun hijrah kita sepakati sebagai tahun pertama dari penanggalan Islam. Itu diputuskan pada sekian belas tahun, kalau nggak salah 17 atau 18 tahun sesudah peristiwa. Jadi SK itu dibuat tahun ke-18 atau 17 ya. Jadi SK penetapan bahwa penanggalan Hijriah disepakati dimulai dari saat kejadian hijrah. Itu adalah sekian tahun sesudah peristiwa hijrah itu. Jadi berlaku mundur. Nah, sejak saat itu peristiwa-peristiwa besar ditengarai dengan 1 tahun itu. Misalnya perang Badar terjadi tahun sekian sebelum hijrah. Perang Uhud terjadi tahun sekian, bukan sebelum, pasti sesudah. Badar sama Uhud kan sesudah ya. Tetapi misalnya peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Abraha itu terjadi kapan? Itu terjadi tahun sekian sebelum hijrah. Dan kemudian peristiwa sesudahnya yang itu, perang Badar adalah tahun kedua sesudah hijrah, perang Uhud adalah tahun kesekian sesudah hijrah, dan seterusnya. Sehingga dikenal kemudian penanggalannya adalah tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa. Itu ceritanya tentang kenapa kok kemudian dipakai tahun hijrah. Jadi itu belum ada penanggalan pencatatan tahun itu pada masa Rasulullah belum dikenal, ya. Dikenal pada waktu pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Saya kembali ke masalah hijrah. Hijrah itu peristiwa yang sekali lagi bukan mengorbankan harta saja, tetapi juga nyawa. Betapa tidak? Para sahabat itu pergi, harta itu sudah gak dipikir. Pokoknya yang penting Rasulullah akan tindak ke Yasrib yang kemudian kita kenal sebagai Madinah. Maka para sahabat itu semua pergi ke sana. Para sahabat berangkat duluan. Jadi para sahabat itu berangkat duluan. Jadi ketika Rasulullah dan Abu Bakar pergi ke Madinah dengan mampir di Gua Sur, yang kemudian dengan pengejaran yang begitu heroik, pengorbanan bukan hanya Abu Bakar dan Rasulullah, tapi bahkan seluruh keluarga. Ali bin Abi Thalib itu menggantikan posisi Rasulullah tidur itu jangan dikira wah enak tidur di tempat tidurnya Rasulullah, selimutnya hangat, wah gitu. Itu kalau orang Quraisy tidak pengen menyakiti, Ali sudah bablas itu. Iya, udah tinggal membablas gitu lah. Tapi karena pengen menyakiti dulu, dibuka sih. Ben kroso loro gitu. Ya, buka. Tangi mak gitu. Bareng tangi tuh. Ternyata Ali nggak jadi dibunuh. Coba saja tadi langsung plus kan udah selesai itu. Ya, itu pengorbanan yang luar biasa. Kemudian Abu Bakar bersama Rasulullah. Hadirin pasti sudah dengar bagaimana rasa cinta Abu Bakar kepada Rasulullah
sampai semua lubang di Gua Sur itu disumpeli pakai cuilan-cuilan kain dan sampai entek udah. Yang bisa untuk nyumpelin entek gitu. Masih ada sisa satu. Dua bulan udah. Aduh, cocoknya ada kelabang atau apa yang nanti mikir Rasulullah gimana. Tutupi pakai tangannya sendiri gitu. Dan ternyata betul kekhawatirannya. Yang dientuk ya tangannya Abu Bakar gitu. Bengkak, kesakitan, sampai nangis sehingga Rasulullah yang tidur di pangkuannya kena tetesan air mata itu. Ini pengorbanan yang kecil gitu. Tapi lebih dari itu Rasulullah dan Abu Bakar itu kan perlu makan, perlu sanggup kan untuk ke Madinah. Nah selama bersembunyi itu yang mengantarkan makanan itu adalah putri Abu Bakar, namanya Asma. Asma itu adalah seorang wanita yang gara-gara dia Rasulullah memberi petunjuk kepada kita tentang aurat yang harus ditutup. Jadi cerita tentang sesungguhnya yang layak dilihat pada seorang wanita itu hanyalah wajah dan telapak tangannya. Itu Asma orangnya. Ya. Nah Asma waktu itu dalam keadaan hamil Bu. Dalam keadaan hamil, etok-etok angon wedhus di sekitar Gua Tur. Enak etok-etok angon wedhus. Jadi kan mungkin bisa bayangkan ya. Saya naik ke Gua Tur itu kira-kira 2 jam. Jalan kaki 2 jam. Ibunya itu jalan seperempat mandek. Ya wis tunggunan yang kono mosok kasih do munggah. Nah akhirnya istri saya istirahat di situ dalam keadaan panas, sholat duha dan sebagainya. Pokoknya sak mudune aku nek kan dhuwur mau mudun. Akhirnya saya dengan anak-anak naik sampai ke atas, sampai 2 jam. Asma dalam keadaan hamil. Ya. Kemudian dilarang, orang Quraisy curiga gitu. Ini Asma kok angon wedhus sing ngene iki ngopo? Iki mesti ana hubungane karo Muhammad dan Abu Bakar gitu. Tanya dia, "Mak, ngapain kamu di sini?" Angon. Angon. Ya memang dia angon gitu. Bapakmu di mana? Karena dia yang geleng aja ditampar sama orang Quraisy. Orang hamil panas-panas munggah gunung ditabok. Pengorbanan seorang wanita untuk Rasulullah dan Abu Bakar. Nah kalau jenengan hamil kira-kira suruh naik gunung itu mau nggak? Mau naik kondo aja udah sampai. Masa orang matang kon munggah kondo. Luar biasa. Nah, pendek kata, sesudah beberapa hari mengelabui orang Mekah, maka kemudian Rasulullah dan sahabat Abu Bakar melanjutkan perjalanan menuju ke Yasrib waktu itu dengan diantar oleh seorang penunjuk jalan. Seorang penunjuk jalan. Penunjuk jalannya ini belum muslim, dia masih kafir. Jadi seorang Arab kampung namanya Abdullah bin Uraikid. Dia itu penunjuk jalan, jadi orang yang nanti jalan-jalan tikus antara Mekah Madinah gitu. Karena memang perjalanannya dalam kejaran orang-orang Mekah gitu. Dia dibayar dengan beberapa ekor unta. Nah, sebenarnya orang Quraisy itu sudah curiga. Nggak mungkin Muhammad sama Abu Bakar kok pergi sendiri, itu tidak mungkin. Pasti ada yang mengantar, pasti ada penunjuk jalannya gitu. Dan langsung kecurigaan itu adalah Abdullah bin Uraikid. Karena apa? Karena dia itu ahlinya gitu. Maka didatangi Abdullah bin Uraikid. Tuh, Abdullah yang panggilnya kan tuh gitu ya. Tuh, kamu dapat order ngantar Muhammad sama Abu Bakar ke Yasrib? Dia mengatakan, enggak. Kalau kamu dapat order itu, berapa upahmu? Batalkan, saya bayar 2 kali lipat dari itu.
Tapi kayak di film silat itu yang namanya pemburu bayaran itu pantang membelokkan korban hanya karena upah yang lebih besar gitu. Maka dia katakan enggak diberi imbalan 2 kali lipat itu, jawabnya enggak. Maka kemudian dengan imbalan yang sudah ditetapkan pada hari ketiga kalau tidak salah, Abdullah bin Uraikid jemput ke Gua Sur dan kemudian melanjutkan perjalanan sampai ke Madinah. Sampai selamat sampai ke Madinah dengan masuk melalui Kuba, mendirikan masjid pertama dan seterusnya, panjenengan apa itu. Ya. Tetapi ada seorang sahabat itu yang telah terlupakan. Ya, sahabat yang terlupakan. Beliau itu sedang dalam perjalanan tugas. Dari kantornya itu dia sedang tugas keluar kota. Kemudian dia datang ke Mekah. Dia sudah curiga gitu. Kok sepi, kok doraono. Langsung dia ambil kesimpulan, pasti mereka sudah berangkat, sudah keluar dari Mekah. Maka dalam keadaan badan lelah, kudanya juga lelah, dia langsung putar haluan gitu. Langsung gaspol, rempol. Itu kuda dipacu menuju ke arah Yasrib. Orang Mekah, pasukan pemburu itu lihat dia. Waduh, ada asap knalpot, bener banget. Pasti itu temannya Muhammad. Kejar, kejar. Dan bisa diduga pasti terkejar. Jarane kesel, sing numpak kesel, sementara yang ngejar itu masih seger semua gitu. Maka pasukan pemburu itu berhasil nyusul. Nah, ketika tahu dia bahwa dioyak aku, sahabat ini malah berhenti. Percuma, dia lari percuma gitu. Maka dia berhenti, ditunggu. Begitu kira-kira mereka itu dengar suaranya, sahabat ini teriak, berhenti. Kalau masa berhenti, nggak dengar, ya pasti gemuk itu, berhenti. Maka pasukan pemburu itu dengan suara itu berhenti betul, berhenti betul. Nah, melihat pasukan itu berhenti, sahabat ini kemudian mengatakan, kalian kenal aku. Saya adalah pemanah paling cepat dan panahan saya tidak pernah meleset. Oleh karena itu, kalau yang ingin anaknya menjadi yatim, silahkan maju dulu. Yang ingin istrinya menjadi janda, silahkan maju dulu. Setiap anak panah yang saya bawa akan memakan satu korban. Kalau sudah habis anak panahku, maka sisa kalian akan mengeroyok saya. Dan semua orang tahu saya bukan pemain pedang yang mudah dikalahkan. Mungkin saya akan mati, tapi mungkin kamu hanya akan bersisa 2 atau 3 orang. Silahkan maju. Itu mereka pikir-pikir juga. Iya ya, kamu aja dulu, kamu aja dulu, kamu aja dulu. Loh, sulung-sulungan gitu, kamu maju. Akhirnya mereka, anakku si cilik, bojoku anyar jayu, dan sebagainya. Akhirnya gak ada yang maju gitu. Karena memang mereka tahu siapa maju dulu pasti kena. Akhirnya Pak, melihat mereka ragu-ragu, sahabat ini kemudian teriak lagi, kalau kalian takut mati, saya tawari kalian sesuatu yang lebih baik. Kalian tahu, aku ini orang yang kaya raya. Kamu boleh ambil hartaku. Silahkan ambil hartaku. Asal jangan ganggu aku pergi. Wah, belum begitu. Tahu gitu kemudian yang kunci hartaku ada di RT 1 RW 2. Di balik pintu di bawah batu. Itu mereka nggak mikir ini ngapusi orang itu, nggak mikir itu. Iya, mereka langsung bisik gitu, langsung tak dengan apa semuanya balik kanan, gaspol rempol maju kembali ke Mekah. Untuk apa?
untuk ngambil hartanya. Dan sahabat itu kemudian berangkat dengan tenang menuju ke Madinah untuk kembali berkumpul dengan Rasulullah dan para sahabat. Jadi pengorbanannya enggak main-main itu. Itu harta yang dikumpulkan selama sekian puluh tahun dia lupa. Yang penting bareng Nabi. Yang penting bareng Nabi. Yang menarik apa cerita ini? Pertama, ini sahabat itu enggak diragukan dia ngapusi apa enggak. Padahal nggak pakai disumpah kan itu. Kuciku neng kono, neng bumi lawang dan sebagainya. Itu kan dia nggak disumpah. Kalau dia ngapusi kan bisa. Mereka pulang ke Mekah nggak dapat apa-apa kan. Paling misuh gitu kan. Asal dihapusi, dicolke kan gitu. Ini enggak. Dan sahabat ini memang tidak berbohong gitu. Dia ikhlaskan semuanya. Jadi bahkan dalam keadaan seperti itu, sahabat dipercaya karena tidak pernah bohong, walaupun juga mungkin karena terpaksa lebih mati di sini. Ini salah satu bentuk pengorbanan para sahabat ketika berhijrah. Maka wajarlah ketika hijrah itu kemudian mendapat nilai yang demikian tingginya dari Allah dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Nah, kemudian hijrah selesai. Islam berkembang pesat, sudah melewati berbagai peperangan yang melelahkan dan menghebohkan. Pada waktunya Rasulullah kembali masuk ke kota Mekah dengan pasukan yang cukup besar, lebih dari 200.000 pasukan. Besar itu. Zaman segitu pasukan dengan kekuatan 200.000 itu luar biasa itu, ya. Rasulullah masuk. Mereka memasuki Mekah dengan persiapan perang, karena mereka menduga pasti orang Mekah habis-habisan. Tapi ternyata ketika beliau memasuki kota Mekah, orang Mekah itu tidak melawan sama sekali gitu. Jadi mereka hanya dengan ketakutan bersembunyi di rumahnya masing-masing. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk di kota Mekah tanpa meneteskan setitik darah pun, dan kemudian beliau mengumumkan yang di sekitar Ka'bah aman. Maka mereka berbondong-bondong ke Ka'bah karena di sekitar Ka'bah di Masjidil Haram aman. Dan mereka percaya itu gitu. Kalau Nabi ngapusi kan selesai itu. Melumpuk sudah ngumpul tinggal berdiri kan habis. Kalau nggak ngumpul kan tidak boleh isi-isi. Ya. Yang di Ka'bah aman, penuh. Yang di rumah Abu Sufyan aman, maka mereka berlindung di rumah Abu Sufyan. Yang di ini aman, yang di sini aman. Akhirnya di semua tempat di Mekah itu aman. Maka mereka kemudian tidak disakiti sama sekali. Pendek kata, Mekah tunduk, berhala-berhala dikeluarkan dari Ka'bah, dan kemudian Rasulullah sebagai rasa syukur mengajak para sahabat melakukan umroh dengan mengambil mikot di Ji'ronah. Jadi Ji'ronah itu adalah mikot Rasulullah ketika melaksanakan umroh pada saat futuh Mekah, ya, pada saat pembukaan kota Mekah. Nah, pada waktu itu Rasulullah mengatakan bahwa sesudah hari ini tidak ada hijrah lagi. Hijrah dalam pengertian pindah dari satu tempat ke tempat lain karena tertekan atau dan sebagainya. Tidak ada lagi, saya tidak akan hijrah-hijrahan lagi gitu. Ya. Tetapi bukan berarti kemudian pengertian dari hijrah itu selesai. Para ulama, para orang-orang pintar kemudian hijrah itu berlaku sampai kapanpun dengan pengertian yang bukan hanya berpindah tempat. Nah, apa itu? Salah satu di antaranya, beberapa di antaranya yang penting dicatat adalah yang namanya hijrah itu adalah berpindah minasyirk ila tauhid. Itu yang pertama. Tinggalkan syirik menuju ke tauhid. Jadi kalau ada sekarang yang merasa rumahnya aman karena punya keris tinggalannya simbah,
Itu namanya syirik. Namanya hijrah adalah lupakan kepercayaan itu. Keris tinggalannya Simba, oke silahkan disimpan, tidak apa-apa. Terus nggak apa? Ya nanti kalau Jagong jadi panitia nganten nggak usah pinjam ke tetangga atau salon tukang rias, nggak usah. Pakai keris pusakanya Simba, keren ya? Iya. Panitia nganten nggak keris pusaka, keren. Ya. Nggak apa-apa. Atau mau negor gedang guri omah Solo, bendone ketelisut gitu, keluarkan keris pusaka, bres gitu, wah gedangnya ambruk. Kenapa tidak? Ya, asal jangan karena itu keris warangan terus arep masak ngerajang bawang bisa ketelisut, terus rajangnya nganggo keris padahal keris warangan gitu, jangan, itu malah petaka itu. Intinya apa? Kepercayaan bahwa keris yang menyelamatkan itu. Apa yang seperti itu masih ada? Banyak. Dulu ada yang orang mau sadar tapi malah mati. Jadi kan masih ingat yang buang keris di Prambanan di Kali Opak, tapi katut nyegur dan mati. Kan ada kan itu beberapa waktu yang lalu. Jadi dia itu diberi keris oleh orang pintar gitu dengan kepercayaan akan begini. Tapi sesudah dia simpen itu kok orang gitu. Akhirnya dia nggak percaya lagi gitu. Ini dobes ini keris pusaka ngapusi ini. Buang. Jadi dia berniat buang keris itu gitu. Di jembatan Prambanan Kaliopak Prambanan itu dia lempar itu keris. Mbah piye ngerti ini dia itu ikut nyebur gitu. Dan mati. Ya mudah-mudahan karena sudah punya niat meninggalkan itu moga-moga tinggal mudah-mudahan. Ya intinya namanya hijrah adalah minasyirk ila tauhid, kembali hanya kepada Allah. Akik punya akik nggak boleh silahkan. Kakek itu kan cadangan devisa. Ya kalau panjenengan kecopetan di Surabaya duitnya hilang tapi masih pakai akik. Akik itu bisa ditawarkan, bisa jadi setidaknya tiket untuk pulang ke Jogja. Nah, apa-apa. Atau kalau ada yang nakal, itu akik kalau nempiling orang pakai akik itu kan lumayan gitu. Jadi gunanya itu bukan mengakibatkan dia selamat atau usahanya berhasil. Kemudian yang kedua adalah hijrah itu berpindah minal bid'ah ila sunnah. Dalam peribadatan tinggalkan bid'ah, rujuk kembali ke sunnah. Jadi kalau ada ibadah-ibadah yang kemudian ketahuan Bulrano dalile, Abul iki karangane Pak D dan sebagainya, ya namanya hijrah, tinggalkan. Walaupun sudah dia lakukan 20-30 tahun, tapi ketika tahu bahwa itu keliru, ya tinggalkan. Itu namanya hijrah. Hijrah adalah berpindah dari medit jadi lomo. Itu namanya hijrah. Berpindah dari sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Itu namanya hijrah. Dan itu yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan dengan semangat hijrah ini kita akan menjadi bertambah baik. Dan berkaitan puasa Muharram, puasa hari Asyura, kemarin sudah saya sampaikan itu bahwa ceritanya seperti itu. Rasulullah melaksanakan pada tanggal 10 karena pada tanggal itu Nabi Musa dan para tentaranya diselamatkan Allah dalam peristiwa terbelahnya Laut Merah dari kejaran Fir'aun. Mudah-mudahan dengan semangat Asyura ini Allah akan selamatkan kita dari Fir'aun yang mungkin saja ada di sekitar kita. Siapa itu Fir'aun? Allahu a'lam, mungkin ada atau jangan-jangan kita ini Fir'aun. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari Fir'aun itu dan kita menjadi orang yang lebih baik. Saya kira itu